tugas akhir saya yang mengikuti TKV-TCK itu rancangan pembelajaran berbasis proyek itu bersama tugas bersama. Bagaimana meningkatkan etape belajar melalui pendidikan kebugaran TCK dan pemanfaatan aset sekolah. Ini latar belakang. SD 1 Karya Maju memiliki banyak aset, yang mana aset tersebut bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelajaran yang berpihak pada murid sehingga bakat dan minat peserta didik dapat tersalurkan. Setelah menggali potensi sebagian besar peserta didik di SD Negeri 1 Karya Maju, dapat diamati bahwa mereka merupakan aset manusia yang mempunyai minat untuk aktivitas olahraga. Melalui pembelajaran TCK dengan didukung pembelajaran yang lain diantaranya adalah bahasa Indonesia. Di sini pasti ada bahasa Indonesia karena ini guru kelas semuanya. Dan dengan pemanfaatan aset fisik sekolah yang dimiliki, sangat diperlukan program tersebut untuk menumbuhkan student agency. Ini tujuan programnya. 1. Mendorong peserta didik untuk aktif bergerak dan berolahraga secara rutin sehingga meningkatkan kebugaran jasmani dan mencegah berbagai penyakit. 2. Menyelaraskan kebugaran fisik dengan kemampuan kognitif peserta didik sehingga mereka lebih fokus, berkonsentrasi dan berprestasi dalam pelajaran. 3. Membentuk pola hidup yang sehat sejak dini melalui pendidikan dan praktik langsung sehingga kebiasaan ini terbawa sampai dewasa. 4. Mengajarkan nilai-nilai kerjasama, sportivitas, disiplin melalui kegiatan olahraga dan aktivitas fisik kelompok. Langkahnya dan hasil yang diharapkan: capaian peningkatan kebugaran fisik peserta didik yang terukur melalui tes kebugaran berkala, meningkatkan nilai akademik dan konsentrasi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Langkahnya berkoordinasi dengan kepala sekolah, merencanakan program dengan komunitas belajar sekolah, mensosialisasikan kepada peserta didik khususnya kelas 4, 5, dan 6, melaksanakan program evaluasi dan refleksi. Hasilnya, pendidik sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Kesiapan peserta didik lebih siap menghadapi tantangan akademik dan non-akademik dengan mental dan fisik yang lebih baik. Ini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar sekolah. Nomor 1 merupakan kegiatan kokurikuler sekolah melibatkan peserta 4-6, direncanakan mulai Desember 2024 setelah asas. Kalau Ibu belum tahu, asas itu adalah asesmen sumatif akhir semester. Melibatkan Kombel di SDN 1 Karya Maju, mengoptimalkan semua aset yang dimiliki sekolah, mitra kerja yaitu komite sekolah, orang tua murid, dan masyarakat sekitar. Nah, di sini ada 4 aset yang dimaksud tadi: manusia, finansial, fisik, dan sosial. Kita bahas manusia. Manusia adalah kepala sekolah, berperan sebagai penanggung jawab. KBS-nya fasilitas, guru adalah pendamping, siswa adalah peserta atau pemeran utama, masyarakat sekitar adalah pendukung, finansial adalah dana bos. Program ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya aset finansial. Fisiknya adalah lapangan sekolah, peralatan sekolah. Sosial, itu dukungan dari masyarakat sekitar sangat berpengaruh untuk program ini. Rencana evaluasi secara menyeluruh akan dilaksanakan pada kegiatan program ini berlangsung setelah kegiatan asas. Untuk pengukuran evaluasi menggunakan TKJI SD, tingkat kebugaran jasmani Indonesia. Selain melakukan evaluasi bersama KBS terkait program ini, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, apakah sudah mencapai tujuan apa belum, pendidik juga akan meminta umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat komite, dan tentunya dengan peserta didik sebagai aktor utama. Kemungkinan tantangan yang akan dihadapi yaitu kurangnya waktu untuk berkoordinasi dengan pihak orang tua,
dan solusi yang akan berkoordinasi dengan KPS untuk tambahan waktu supaya dapat berjalan dengan maksimal. Dan di sini adalah terima kasih. Nah, dari RTL yang saya buat, apakah di sini ada pertanyaan untuk Bapak Ibu sehingga saya bisa menjelaskan lebih lanjut? Ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan tadi kalau tidak salah ada istilah student engage. Tolong dijelaskan untuk istilah tersebut. Jadi di sini yang dinamakan student agency adalah kita itu sebagai agen, student agency. Kita sebagai agen dan murid adalah student. Jadi di sini kita mengajarkan gimana toh caranya untuk kebugaran jasmani itu seperti apa, aktivitas olahraganya itu seperti apa. Karena ini nanti menyangkut dengan apa yang kemarin saya ikut seminar tentang UKS. Nah, di sini ada saling berkaitan dengan UKS. Di sini cara mengukur indeks massa tubuh berat badan normal. Di sini ada tentang orang dewasa. Tapi di sini ada untuk anak. Jadi kita harus berkesinambungan, harus kerjasama. Gimana toh cara mengetahui massa tubuh atau berat badan yang ideal untuk anak. Dan ini juga ada tentang cara mengukur berat badan kita semua, khususnya untuk yang perlu. Karena ini nanti mohon maaf Bu, saya tulis kemarin sakit kaki sampai pinggulnya naik, nah mungkin dari satu berat badan atau gimana. Nah ini bisa digunakan untuk acuan anak untuk mengetahui Bapak Ibu guru gimana toh cara mengetahui anak itu sehat atau tidak, bugar atau tidak, harus melalui tes. Karena orang olahraga itu mengatakan ada motonya, orang bugar belum tentu sehat, orang sehat belum tentu bugar. Jadi untuk kedepannya Bapak Ibu tahu setiap mungkin yang kurikulum merdeka saya belum tahu itu diukur tinggi badan, berat badan atau enggak. Yang untuk kurikulum merdeka ada kan? Nah itu ada itu. Jadi tahu oh ini kurang makan, oh ini gizinya kurang, nah, seperti itu. Jadi tahu saling berkaitan. Itu Pak. Oke. Mungkin dari Pak Ari ya, di sini saya juga mempelajari student agency. Student agency itu bagaimana cara kita untuk menunjukkan jiwa kepemimpinan bagi siswa. Jadi siswa itu bisa minimal memimpin dirinya sendiri. Bisa memimpin dirinya sendiri. Tidak, student agency itu tidak harus, pemimpin itu tidak harus ketua kelas. Pemimpin itu tidak harus kepala sekolah, tidak harus guru, tapi minimal dia bisa memimpin dirinya sendiri. Mungkin ada bagiannya yang tapi dia bisa tahu supaya badannya ideal dia harus seperti apa. Terima kasih. Ada yang lain? Cukup Bapak Ibu? Yang keempat aset tadi Pak tadi. Finansial, fisik, dan sosial. Bisakah finansial itu dari anakku saja? Bisa. Karena ini menyangkut finansial itu ini kan yang ada di SD1. Kalau kita merujuk ke ekstrakurikuler,
itu masuknya adalah di sosial. Nah, katakanlah gini, basic saya adalah bola voli, tapi si anak pengennya futsal atau sepak bola, jadi ada guru dari luar mengajar seperti itu. Jadi kan saling berkaitan dan mungkin untuk minum adalah dari siswa diambil uang, mungkin satu pertemuan 2.000 atau gimana untuk beli minum, itu bisa. Karena ini di sini finansialnya ini kan yang ada di SD 1. Kalau di SD 1 harus bukan harus sih, kayak bos program ini kita akan bicara mengenai tanpa adanya aset finansial. Saya garis bawahi aset finansial itu bisa berupa dari mobil, bisa dari promote, ataupun dari orang tua. Kalau ini saling berkaitan, kalau nggak saling berkaitan, katakanlah gini, kalau di SD 1 tidak ada fisiknya lapangan sekolah, peralatan sekolah, jadi harus di luar, otomatis hanya 3, manusia, finansial, dan sosial. Intinya 3. Jadi harus saling terima kasih. Ini adalah tugas akhir saya tentang RPL. Pelaksanaannya sudah Asas, karena kalau asas kan awal bulan, nah itu kan ada jedanya, jadi kita tahu bisa dites anak-anak itu dengan menggunakan metode kebugaran jasmani itu dengan push up, sit up, pull up juga. Dengan itu metodenya adalah volume oksigen maksimal dari bolak-balik itu ada 21 step, jadi tahu sampai berapa. Karena orang sehat itu belum tentu benar, orang bugar belum tentu sehat. Jadi cukup hari ini presentasi saya tentang RTL ini.